Oke guys, langsung aja kita buat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ubedillah. Saya dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. So, pertanyaannya, kenapa saya buat video ini? Jadi dosen pengampu saya bernama Bu Robi. Untuk pembuatan video ini dibuat tentang 7 kaidah fikih yang saya jelaskan sendiri. Nah, nggak usah pakai lama, langsung aja kita buat. Bismillah. Al-Qaidatu Salisata Asyarah Adafu aqwa minal rafih, menolak lebih kuat daripada menghilangkan. Nah, makna kaidah ini adalah mencegah sesuatu sebelum terjadi dianggap lebih kuat pengaruhnya daripada menghilangkannya setelah hal itu terjadi. Contoh kasusnya adalah air yang mencapai volume 2 kula tidak menjadi mustakmal bila digunakan, tanpa diperselisihkan ulama. Sedangkan sifat suci menyucikan, air mustakmal yang dikumpulkan sehingga mencapai 2 kula diperselisihkan. Perbedaannya adalah air yang pada mulanya sudah mencapai 2 kula menolak sifat mustakmal sehingga tidak diperselisihkan. Sedangkan air mustakmal yang dikumpulkan mencapai 2 kula menghilangkan sifat mustakmalnya. Kemudian kaidah selanjutnya yakni al-qaidatur rabi'ata asyarah ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Rukhsah tidak bisa dikaitkan dengan maksiat. Nah, rukhsah adalah perpindahan dari yang sulit ke yang mudah karena uzur serta masih adanya sebab bagi hukum asal. Contoh kasusnya itu rukhsah mengqashar dan menjamak sholat serta rukhsah tidak berpuasa Ramadan yang digantungkan pada adanya aktivitas bepergian. Maka dilihat dahulu apakah hukum berpergiannya haram atau tidak. Bila haram seperti bepergian untuk merampok, mencuri dan menjual minuman keras, maka mencegah pengambilan rukhsah tersebut. Sebaliknya bila hukum bepergiannya boleh, seperti bepergian untuk haji, menuntut ilmu dan berdagang, maka tidak mencegah pengambilan rukhsah. Selanjutnya al-qaidatul khamisatu asyarah ar-rukhasu la tunatu bil bisyakki. Rukhsah tidak bisa dikaitkan dengan keraguan. Nah, di antara contoh kasusnya adalah kewajiban membasuh kedua kaki bagi orang yang ragu atas kebolehan mengusap muzah. Ada pengecualian di sini, yaitu seorang makmum yang ragu apakah imamnya niat qashar atau tidak, maka ia boleh menggantungkan niatnya. Nah, bila imam mengqashar maka ia mengqashar, bila imam tidak mengqashar maka dia tidak mengqashar. Nah, langsung selanjutnya adalah al-qaidatu as-sadisatu asyarah, yakni ar-ridho bi syai'in ridon bima yatawalu minhu, yang artinya rela pada sesuatu berarti rela pada sesuatu yang muncul darinya. Nah, contoh kasusnya langsung aja, ketidakbatalan puasa karena air yang masuk ke tenggorokan ketika melakukan kesunahan berkumur dan menghirup air ke hidung saat berwudu tanpa berlebihan bagi orang yang sedang berpuasa. Sebab masuknya air ke tenggorokan muncul dari berkumur dan menghirup air ke hidung yang hukumnya disunahkan. Di sini ada pengecualian, yaitu pukulan guru pada muridnya atas izin wali terkait kebijakan proses belajar mengajar. Kemudian kaidah yang selanjutnya adalah al-qaidatu sabi'atu asyarah, yaitu as-su'alu mu'adun fi al-jawabi, yang artinya soal diulangi dalam jawaban. Maksud kaidah ini yaitu dikira-kirakan ada dalam jawaban dan dianggap sebagai ikrar dari penjawab. Nah, langsung contohnya saja, ketika istri, yaitu seorang Fatimah, ketika dia meminta talak kepada seorang suami, kemudian suami menjawab, aku menolak kamu. Terus suaminya berkata, tapi bukan Fatimah istri aku. Nah, itu udah termasuk talak, karena di situ kondisinya si istri ini itu ingin, maksudnya ya istri ini yaitu dia, bukan Fatimah yang lain. Nah, kemudian al-qaidah selanjutnya yaitu al-qaidatu atas as-saminatu asyarah,
yakni lain sobu lisa kitin kaulon, yang artinya tidak dinisbatkan suatu pendapat kepada orang yang diam. Maksud kaidah ini adalah diamnya seorang tidak dijadikan seperti ucapannya dalam suatu hukum. Nah, contoh kasusnya, ketika orang merusak barang orang lain di hadapan pemiliknya yang diam tidak berkomentar apapun, maka diamnya si pemilik dianggap sebagai tidak izin darinya. Jadi tidak dianggap izin darinya. Nah, maka si perusak tetap wajib bertanggung jawab atas perbuatannya. Berarti si pemilik ini tidak mengizinkan si perusak itu untuk merusaknya. Maka yang perusak ini harus menggantikan apa yang dia rusak. Nah, di sini ada pengecualian. Diamnya wanita perawan ketika akan dinikahkan merupakan izin menikahkannya bagi ayah dan kakeknya secara pasti tanpa perselisihan ulama. Nah, dan bagi suruh waris asobah dan hakim menurut qaul asos. Nah, kemudian yang kaidah selanjutnya yaitu al-qaidatu at-tasyatu asyrah, yakni maka na aksara fi'lan kana aksara batlan, yang artinya lebih banyak perbuatannya lebih banyak keutamaannya. Maksud kaidah ini adalah ibadah yang lebih banyak perbuatannya lebih banyak pahalanya. Nah, contoh kasusnya adalah memfasol sholat witir lebih utama daripada mewasolnya karena mempunyai tambahan niat, takbir, dan salam. Di sini ada pengecualian yaitu sholat subuh lebih utama daripada sholat lainnya meskipun banyak rakaatnya seperti sholat duhur karena adanya masyaqqah atau berat melakukannya. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada kurang paham, itu kesalahan saya karena manusia terbatas. Wal qalami wa yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.